Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat memiliki kalian semua. Kembali saya Rata. Di sini kita unboxing, review, tips, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arat Project. Sebelumnya, saya mau minta maaf karena memang udah sekitar 2 minggu sampai 3 minggu belakangan belum sempat upload video karena memang ada satu dan lain hal kesibukan lah ya. Dan sekarang udah mulai free. Kebetulan juga ada produk terbaru dari Armageddon. Jadi ini produk mungkin banyak yang suka karena bisa dibilang masuk ke Kerehore Gaming Gear. Ini dia Armageddon AK6770. Jadi Armageddon memang baru-baru ini ngeluarin produk terbaru, bisa bilang ini juga paket bundling ya. Jadi kalau kita beli itu dapat keyboard, dapat mouse, dan juga kalau persediaan masih ada, kita dapat mousepad juga dengan harga 200.000 kurang 1.000 atau di 199.000 aja. Buat yang tertarik langsung aja klik link di deskripsi di bawah, di sana langsung masuk ke official store-nya. Tapi jangan klik sekarang ya, kita lanjut dulu videonya untuk kira-kira apa aja sih dan apakah sebagus itukah Armageddon? Kita langsung cek aja. Jadi di paket penjualan kita bakal langsung dapat keyboard, ada mouse, dan juga di sini kebetulan saya dapat mousepad-nya. Pertama dari keyboard dulu ya kita bahas. Overall sebenarnya ini bahannya plastik, tapi memang nggak terkesan murahan. Ini bagus banget ya, model full size, jadi ada numpad-nya juga. Yang menarik dan memang diunggulkan dari keyboard ini adalah adanya backlight LED-nya. Jadi walaupun memang belum RGB, belum perkinya, tapi paling nggak kita juga udah bisa pamer-pamer ke temen, ya nggak sih? Lampunya itu bisa nyala-nyala. BTW, di sini juga ada 3 mode pengaturan. Bisa dimatiin, bisa mode statik nyala aja, jadi pencet aja di tombol lampunya di bagian keyboard. Atau kalau kita mau mode breathing, itu juga bisa tinggal pencet FN, terus tombol lampunya, tinggal diklik aja. Untuk penggunaannya sebenarnya overall ini oke banget ya, memang basisnya masih membran karena memang di range harganya ya, tentu ya ini normal. Dan yang saya suka adalah dia itu sudah anti-ghosting cukup banyak key ya, dalam artian waktu saya coba untuk ngetik cepet dan juga untuk bermain Osumania, mungkin belum tahu, Osumania itu permainan yang mirip-mirip sama apa ya, seperti Guitar Hero lah. Jadi kita bermain dengan beberapa key. Di sini Osumania itu bisa sampai 10 bahkan. Nah, saya coba pakai 7 key. Biasanya itu kadang-kadang ada yang nggak kepencet, ada yang nggak kepencet. Nah, pakai ini keyboard itu dia bisa kepencet seluruhnya, ke-7-7-nya. Bahkan waktu itu saya pakai sebelumnya itu pakai pakai keyboard mechanical dari Armageddon juga. Itu dia sedikit, kadang-kadang itu ada yang nggak kepencet. Bukan berarti jelek ya, karena memang mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Saya juga masih pakai keduanya. Armageddon itu emang mantep kok. Sebelum kita lanjut bahas ke bagian mouse-nya, sebenarnya keyboard ini kalau ditanya kekurangannya itu ada satu, dan ini mungkin tipikal untuk range harganya yang punya backlight LED, yakni adalah kalau malam-malam otomatis nggak kelihatan key-nya. Karena memang untuk backlight LED-nya kan hanya di pinggir-pinggirnya aja nih, di bagian base-nya. Sedangkan untuk per key-nya itu dia nggak ngeluarin lampu apa-apa, otomatis alhasil kalau dimatiin lampunya atau gelap ya nggak kelihatan itu tombol apa. Tapi kalau memang udah hafal dengan letak-letak tombol key-nya ya sebenarnya aman-aman aja. Nah, lanjut ke bagian mouse-nya. Awalnya saya kira ini kayaknya biasa aja deh, kayak cuma bonus. Ternyata enggak loh. Jadi mouse-nya ini ternyata menarik juga karena yang pertama, bahan dari material luarannya itu dia doff ya, atau matte, jadi halus-halus dan kerasa mewah. Kemudian kabelnya juga sudah braided, dan yang ketiga adalah dari klik-kliknya ini, dia itu modenya silent ya, silent click gitu loh. Jadi kalau kita klik itu suaranya lebih empuk, dep gitu, beda kan dengan beberapa mouse konvensional yang mungkin ngerasa klik. Ya, ada sebagian orang yang kerasa jadi kayak nggak ada feel untuk klik-nya, tapi buat saya pribadi dan mungkin beberapa orang suka dengan mode silent kayak gini, jadi nggak terlalu mengganggu. Misalkan ada teman kita atau kita sendiri, jadi nggak terlalu ngerasa berisik. Untuk mouse ini sendiri sudah bisa sampai 3200 CPI ya, jadi kalau mau ganti, nanti DPI-nya itu ada di bagian tengahnya itu, tinggal diklik aja, walaupun sayangnya tidak ada software aplikasi khusus untuk si mouse-nya, namun ini udah oke. Kemudian untuk makro button juga di bagian sampingnya udah ada 2 ya, tuh otomatis kita bisa back dan juga forward seperti itu. Untuk feel di genggaman itu enak ya, jadi dia nggak terlalu besar, jadi dia hanya di 3 sentian lebih dikit lah, nggak sampai 4 cm. Untuk lebarnya juga dia hanya di 6 cm, nggak sampai itu. Jadi kalau untuk palm grip mungkin kerasa kayak kurang besar, tapi buat sebagian rata-rata tangan Indonesia itu harusnya cukup sih.
Kalau ditanya tentang kekurangan mouse-nya, sebenarnya hampir nggak ada. Mungkin masalah dari polling rate-nya hanya sampai 125 Hz saja ya, tapi kalau kita lihat lagi dari harganya, kayaknya rata-rata emang segitu deh. Nggak ada software aplikasi, ya memang rata-rata juga nggak ada. Jadi ya ini udah fail deal banget. Ini ntar ya dari mousepad-nya. Jadi mousepad-nya sebenarnya kecil aja, standar, nggak begitu tebel. Kemudian untuk gambarnya, kenapa gambarnya gini ya, kayak terlalu rame. Tapi it's okay, karena memang ini hanya bonus aja buat mousepad-nya, karena hanya sampai persediaan tertentu kayak gitu. Jadi nggak terlalu saya bahas di sini. Overall, kalau buat yang nyari gaming gear untuk di harga kurang dari 200.000 ini udah worth it banget. Silahkan, kalau misalnya punya saran, punya komentar, atau punya pertanyaan kritik, silahkan tulisannya di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.